أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina syiyama bisyahri Ramadan wa du'afal ujura liqa'imihi bi'amalil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ketua PKK, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi kesehatan dan umur panjang, sehingga kita pada saat ini dan bahkan sebentar lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan dan umur panjang, sehingga dengan kesehatan dan umur panjang tersebut kita gunakan untuk beribadah nantinya di bulan Ramadan lebih banyak lagi. Karena kedatangan bulan Ramadan ini adalah sebuah berita gembira bagi orang-orang yang beriman, di mana orang-orang beriman yang beribadah di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi tidak ada ruginya, bahkan untung bagi orang-orang yang beriman jika kita benar-benar menggunakan bulan yang suci tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mengadakan untuk menyambut Ramadan ini, buktinya adalah bahwa kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan, dalam arti bahwa kita menyambut bulan Ramadan dengan berkumpul, bersilaturahmi, mencari ilmu, sehingga nanti ada bekal ketika kita memasuki bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan nanti tiba, sebelumnya kita seharusnya mempunyai bekal ilmu sebelum datangnya bulan Ramadan, agar kita beribadah di bulan Ramadan benar-benar sempurna dan terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa saja sih modal atau persiapan sebelum menjelang Ramadan tiba nanti? Yang pertama, ulama menyusunnya adalah at-taubatu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita dianjurkan bertobat sebelum Ramadan tiba? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan suci. Ya, kita harus menghadapi juga dengan keadaan suci. Yang tadinya gemar maksiat di bulan Ramadan, sebelum Ramadan kita usahakan hentikan maksiat, ya, yang gemar maksiat, yang suka berjudi, biasanya di bulan Ramadan nanti sebelum datang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasa minum-minuman dan pokoknya maksiat-maksiat lainnya yang biasa kita lakukan, ya, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita akan menghadapi bulan yang agung, bulan yang suci, di mana bulan itu setiap amal akan dilipat gandakan dan setiap dosa pun akan dilipat gandakan. Naudzubillah. Makanya kita diperintahkan untuk bertobat sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, tobat ini maknanya umum. Dalam arti mana umum itu bukan hanya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi ibadah juga ditingkatkan. Contoh dulu sebelum Ramadan kita mungkin sering meninggalkan sholat, kita bertobat kepada Allah sebelum Ramadan bahwa nanti didatangnya bulan Ramadan kita akan rajin sholat dan seterusnya. Begitu juga yang sebelumnya kita bakhil terhadap harta yang kita miliki,
setelah nanti bulan Ramadan kita bertobat dan akan dermawan dan seterusnya. Oleh karena itu, sebelum datangnya bulan Ramadan, mari sama-sama kita bertobat, kita perbaiki diri, ya, kita perbaiki diri dengan yang lebih baik dari sebelumnya, agar nanti ketika kita menjumpai bulan Ramadan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manfaat fadilah kita bertobat kepada Allah adalah yang pertama, bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang suka bertobat. Jadi siapa yang berbuat salah segera bertobat, siapa yang lupa langsung dia bertobat, yaitu berbanyak membaca istighfar, ya, yaitu Allah menyebutkan dalam Al-Qur'annya, innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mau bertaubat. Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa orang yang bertobat itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, watubu ilallah, dan bertobatlah kalian kepada Allah jami'an seluruhnya. Ya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dia akan mendapatkan kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah, yaitu Allah akan mencintainya dan dia akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita senang dicintai oleh Allah, kita mendapat keberuntungan. Kita saja kadang dicintai oleh bos saja sudah senang, kan Bu? Ya, disenangi dengan bos, kerjanya baik, ya, tekun, kemudian dikasih keistimewaan oleh bos, yaitu berbahagia atau gaji, naiknya gaji. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya kita bekerja dengan Allah itu bagaimana? Yaitu ibadah. Cukup beribadah. Ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh lillahi ta'ala, bukan karena manusia. Itu pekerjaan kita. Kalau kita memang benar-benar bekerja di dunia ini dengan baik, beribadah kepada Allah, maka Allah akan cinta dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Itu persiapan pertama adalah bertobat.